dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali. Tentunya di Gaspol Sahur. Masya Allah, seru sekali. Ustadz Dasat Latif, how are you? I'm fine. Widih. How are you today? I'm good, thank you. Ladies and gentlemen. Wadah. Ini ramai sekali Pak Ustadz. Kita sama-sama Masya dulu ya Pak Ustadz ya. Allah. Alhamdulillah masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Sudah hadir sahabat Dasat. Yang pertama saya mau menyapa Majelis Taklim Kecamatan Bungoro Pangkep. Mantap. Majelis Taklim Kecamatan Baloci, Pangkep. Majelis Taklim Nurul Jihad, Kecamatan Labakang. Majelis Taklim Al-Multazam Segeri. Majelis Taklim Kabupaten Pangkep. Majelis BKMT Kecamatan Labakang. Sebentar. Bu, saya ngeri ada yang keluar dari mana. Kenceng banget teriaknya. Majelis Taklim. Jangan ke depannya. Apa lagi? Majelis Taklim apa lagi? Majelis Taklim Nurul Rahmat BTN Hamsi. Majelis Taklim Rautatul Mukminin Komplek Perumahan Haji Rako Kecamatan Pangkajene. Dan yang terakhir saya mau menyapa remaja Masjid Hajah Sitimang.
Allahu Akbar. Ini alhamdulillah nih, terima kasih ibu-ibu semuanya dari Pangkep dan tempat lain sudah hadir di sini. Ya. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk sama-sama kita menimba ilmu, menambah kedalaman iman kita di sini. Ya. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari nih Pak Ustadz. Ya. Yaitu menjadi buah hati. Yang sudah punya buah hati boleh angkat tangan. Banyak, Masya Allah ibu-ibunya Makanya semuanya remaja nih. pertemuan kita, taklim kita kali ini, gaspol kita hari ini spesial juga karena ada adik-adik remaja kita dari remaja Masjid Hajjah Sitimang. Inilah semua buah-buah hati. Saya juga Allah. buah hati. Buah hati dari mamaku. Oh iya. Nah itu dia Pak Ustadz. Setiap orang tua menginginkan buah hatinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Karena itu Ya. kan adalah amanah yang harus kita didik menjadi putra-putri terbaik tentunya Ya. Pak Ustadz. Nah sekarang mohon diingatkan berikan petuah buat kita. Buah hati yang benar-benar idaman di mata Islam itu seperti apa sih Pak Ustadz? Nah, Dan bagaimana cara menjadi buah hati yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu kegelisahan orang yang sudah suami istri yaitu tidak punya anak. Ya kan? Berapa banyak orang sudah belasan tahun berkeluarga tidak punya anak. Maka dia gelisah kadangkala minder. Dan berapa banyak perempuan yang selalu minder di depan keluarga suaminya kalau tidak mampu mempersembahkan anak kepada suaminya. Padahal anak itu bukan maunya orang tua, tapi itu pemberian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena anak adalah amanah, maka dia harus diurus sesuai yang punya amanah. Kenapa harus sesuai amanah? Karena dia yang kedua sebabnya harus diurus. Karena dia punya tanggung jawab. Allah kasih amanah. Urus sesuai maunya Allah. Yang kedua, kenapa harus diurus sesuai maunya Allah? Karena ada tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban. Anak ini amanah dari Allah. Maka harus diurus karena harus dipertanggungjawabkan. Kapan dipertanggungjawabkan? Nanti ketika meninggal. Nah, kalau dia diurus dengan sebaik-baiknya, ada hadiahnya. Kalau dia diurus ini anak sesuai amanah, maka Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Di dunia ada hadiahnya, di akhirat juga ada hadiahnya. Di dunia apa hadiahnya? Dia punya anak yang soleh, soleha. Kalau sudah punya anak yang soleh dan soleha, maka barulah disebut permata hati. Kalau dia tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai dengan amanah Allah, tidak menjadi soleh dan soleha, dia bukan jadi permata hati, tapi dia racun hati. Berapa banyak ibu-ibu sengsara pikirannya gara-gara anaknya. Berapa banyak orang tua yang tinggalkan kampungnya karena malu, karena atas perbuatan anaknya. Itu orang tua dulu. Dulu sekali Pak Ustadz. Dulu sekali. Kalau ada anak hamil di luar nikah, nah bilang orang tuanya, salih kampungnya. Upaka siri ki. Dia buang itu anaknya. Dia bilang tinggalkan ini kampung. Kau bikin malu kami. Dulu buah hati yang memalukan ke keluarga bisa pindah rumah Kalau seperti itu, dia Pak malu Ustadz. di kampung ini, dia kasih pindah. Itu kalau masih dekat. Kalau tidak, dia potong-potong sedikit-sedikit, dia pisah-pisah, naik mobil truk. Dia kasih mobil truk itu rumahnya, pindah ke kabupaten lain. Namanya letek bola. Letek bola. Ya dia pindah ke situ. Kenapa? Karena malu di kampung ini. Letek kampung. Pindah dia. Begitu. Tapi sekarang ibu, hamil anaknya, enggak malu mi. Pesta. Pesta besar-besar. Baru 2 bulan menikah, lahir mi cucu. Nah, dia bilang kenapa lahir cepat sekali lahir cucu nu. Nah bilang lagi tren. Ya, itu mah pakai siri-siri. Orang dulu Mas Bayu itu orang Bugis Makassar. Itu kalau ada cewek lewat, orang berkata, nih anak ya roh, matandri siri. Siapa anak itu? Pemalu betul. Kenapa? Perempuan dulu kalau lewat depan rumah kan belum ada kudung dulu, jilbab dulu. Dia pakai sarung. Oh ditutup. Iya dia tutup ya.
Itu dulu. Dulu sekali. Dulu. Sekarang apa orang bilang? Niga na iro, diga ke sirina. Apa Siapa anak itu tidak punya rasa malu sama sekali. Nah, berarti anak itu memang ukuran harga diri orang tua. Maka dia harus dijaga. Kalau dia dijaga di program sesuai kehendak Allah, maka Allah kasih hadiah. Anakmu jadi soleh dan soleha. Kalau dia soleh dan soleha, satu, tidak nak kasih malu ibu. Dua, nak angkat derajat tak. Contoh, bukan saya takabur ya. Contoh. Saya tidak kaya bu. Tapi saya bikinkan masjid mamaku ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya orang, tahu wah. Siti mang, makasih masih hina. Padahal dulu tukang cuci kalau ada di kampung. Ada pengantin, ya kan tidak ada. Karena punya anak yang baik, diangkat derajatnya. Begitu hadiah dari Allah dari di dunia. Belum lagi apa? Ibuku tidak pikir sembako sekarang. Dia hanya ngaji 1 juz 1 hari. Sholat duha. Kerjanya mak, kega siki. Lo kak jok nak. Jalan aja kerjanya sekarang. Selesai sholat duha. Itu kalau berhasil diurus. Tapi kalau tidak diurus dengan baik. Sampai dia sudah punya anak, kita punya anak, masih kita yang ngongkosi. Begitu kita sudah tua, kalau dia nak mampu, banyak uangnya tapi tidak ada waktunya urus ki, nah kasih masuk ke panti jompo. Nah bilang saya mamaku, kalau mau kau kasih masuk ke panti jompo, bunuh maka racun mak saja. Untuk kebahagiaan di dunia kita sudah dapat. Nah urus ki ketika tua ki. Apalagi? Nah kasih umroh ki. Nah kasih haji ki. Itu kalau diurus dengan baik. Tapi kalau kita tidak urus dengan baik. Dia akan menjadi siksaan dunia sampai di akhirat. Itu pentingnya kita urus. Dahsyat sekali, luar biasa, Masya Allah. Pak Ustadz, kita tahan dulu Pak Ustadz. Mudah-mudahan semua ini semakin motivasi seluruh orang tua yang menyaksikan acara ini. Untuk semakin semangat lagi mendidik anak-anaknya, buah hatinya menjadi buah hati yang terprogram baik di mata Allah. Ya. Nanti kita bicarakan caranya bagaimana ya Pak Ustadz. Jangan kemana-mana sahabat Dahsyat, kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada, hari ini kita tengah membahas bagaimana menjadi buah hati yang idaman. Bagaimana menjadikan anak-anak kita buah hati idaman di mata Allah. Dan sebagai putra putri, bagaimana menjadi buah hati idaman di mata Allah. Semuanya hanya ada di sini, di Gaspol Sahur. Kita lanjut lagi Pak Ustadz. Nih Mas Bayu, ini Siap. kan ahli-ahli masak semua ini toh. Masak. Iya toh? Ahli masak memasak kan? Betul. Nah, Ibu, kalau Ibu mau menikmati makanan, anggaplah barongko. Ya, enak banget kue tuh. khas orang Bugis, Wah, suka barongko. sekali saya. Bu, apakah langsung ada di depan? Apa ada langsung di depan? Tidak. Ya toh? Ibu harus apa? Caun dari daun pisang. Apa semua daun pisang boleh? Tidak. Dipilih yang kualitasnya bagus. Sudah ada daun pisang, apalagi Ibu cari? Pisang. Apa semua pisang boleh? Tidak. Dipilih kualitas yang bagus. Sudah itu, apalagi Ibu cari? Kelapa. Apa semua kelapa boleh? Tidak. Kita cari yang kualitas bagus. Sudah itu ada kelapa, apalagi kita cari? Telur. Apa semua semuanya telur boleh? Tidak. Kita cari yang kualitas bagus. Apa sudah itu selesai? Tidak. Dicampur semuanya. Telur, pisang, gula. Hah? Susu. Hah? Ya enggak usah juga marah-marah, kan saya tidak tahu. Bukan marah-marah, karena semangat Pak Ustadz. Nah, karena semangat. sudah itu baru kita gocang. Baru kita dibungkus dulu, dibungkus.
Ya toh? Tapi bungkusnya pun ada dua. Ada daun muda, ada daun tua. Sudah itu dikukus. Itu panci, tidak semua panci bisa dipakai. Harus Panci yang ada bisa sangkut-sangkut. Yang bisa mengeluarkan uap keluar. air. Oh, gitu. Nggak langsung dicelupin. Bikin borongkon nggak dicelupin masuk ke air. Nggak, tapi dia dimatangkan dengan uap. Kalau sudah jadi, baru kita duduk. Enak nikmati. Barulah rasa kita, rasanya tadi yang ke pasar, blender, ya, cari daun, akhirnya hilang semua capeknya setelah kita nikmati makanan kita. Waduh. Ya tuh Ibu. Apa namanya Pak Ustadz? Bikin barongko saja. Barongko. Harus pilih kualitas baik. Dan kalau kualitas baik, maka hasilnya setengah mati dididik dari kecil. Dari rahim sampai dia sarjana dan kerja. Tiba-tiba masuk teleponnya, Mak siap-siap Kina. Bulan depan mau Kina kasih umroh mamaknya ya Cok. Apa? Langsung kita, Alhamdulillah. Dek na sia-sia ujampang anakku. Alhamdulillah tidak sia-sia saya urus anakku. Di usia senjaku dia urus saya. Makanya penting diurus karena ada hadiahnya. Hadiah di dunia, hadiah akhirat. Nah sudah itu dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangislah datang. Sudah. Nah bawa maki dikubur tuh dong. Dia berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menangislah dia, ya Allah, ibuku baik betul. Menangis anaknya sambil berdoa, itu yang membuat arasnya Allah bergetar. Karena doa buat ibu dari anak yang paling bagus. Kenapa? Ikhlas. Kalau tetanggamu belum tentu ikhlas. Anak buahmu, nah doakan kau cepat mati. Nah sudah, masuk kita dikubur. Siapa yang masukkan orang tuanya? Anaknya. Masya Allah. Dan dia doakan ibunya. Ya Allah, berat rasanya. Ini adalah pintu sorga bagiku ya Allah. Tapi engkau mencintainya. Aku ikhlas ya Allah. Tolong jaga orang tua saya di kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Menetes air matanya. Malaikat tersenyum melihat ibu ini meninggal disayangi anaknya. Naiklah dia, ditimbun. Temanmu majelis taklim nah lupa maku. Tetanggamu yang pernah kau curi sendoknya gembirai. Ya toh? Nah lupa semua maku temanmu. Maka pada saat dikubur ibu, anaklah yang kita harapkan doakan kita. Setiap dia selesai sholat, di sujud terakhirnya dia tidak pernah berhenti berdoa sambil menetes air matanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sudah lagi dia sholat, dia kirimkan lagi Fatihah orang tuanya. Bu, meskipun kita pengangguran, tidak ada kerja tak, rumah juga kontrak-kontrak, tapi kalau anakmu seperti ini, kau orang terkaya dunia akhirat. Daripada rumah mewah, jabatan bagus, status sosial orang semua senang kalau didatangi sama ibu. Tapi anakmu tidak ada yang sholat. Kau meninggal tidak ada yang ngurus kamu. Kamu masih kubur orang lain yang masukkan. Dan begitu ibu dikuburkan tidak ada anakmu yang ingat. Kamu miskin dunia akhirat. Nah, makanya itu perlu. Ya, bikin barongko saja perlu kerja keras dan cari kualitas baik. Masa untuk dapat anak yang soleh dan soleha mau ujuk-ujuk langsung soleh-soleha anaknya. Enggak. Ya. Nah, you understand? Yes. Thank you very much. Thank you very much. Baik, saya akan memberikan kesempatan, kita akan memberikan buat jamaah yang hadir di sini, sahabat Asad mau bertanya langsung pada Ustadz, silakan boleh angkat tangannya. Oh, dan depan remaja masjid ini mau menjadi buah hati idaman nih berarti. Ya. Silakan, boleh maju ke depan. Perkenalkan diri dulu. Ada hadiah Pak Ustadz? Ada hadiahnya.
Masya Allah. Mas Bayu, Siap. Mas Bayu lihat ini semua anak-anak di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama semua bajunya kan? Wih, remaja masjid Remaja Hajar Masjid Sitimang. Hajar Sitimang. Masya Allah. Ada kali ini ukuran saya nih. Oh, iya. Coba Ibu, coba. Ibu-ibu yang hadir di sini. Ada ndak orang pakai baju namanya ibu di dadanya? Masya Allah. Ada? Nah, mamaku. Alhamdulillah. Salah satu. Alhamdulillah. Itu yang disebut borongkonya berkualitas. Amin. Jadi Amin. borongkonya. Karena borongkonya bagus, jadilah dia ini. You understand? Yes. Ngomong-ngomong Nah, soal silakan. berkualitas, ini kita juga punya hadiah berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil. Saya ingin bertanya sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini terkait dengan buah hati yang idaman. Adapun pertanyaan saya Ustadz, bagaimana caranya saya sebagai anak bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa turut membawa orang tua saya ke surga dan bukan ke neraka. Mohon petunjuknya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairul. Sama-sama Ustadz. Hairil. Hairil. Sekian, Karena- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. Hairil sudah bertanya, maka saya kasih kau hadiah. Belum, tunggu dulu. Main maju aja tangan. Ini gajah duduk, monokrom dan ada tulisan Arabnya. Nah ini ya. Ya, Ini. nanti ibu kira lagi ndak ada isinya. Coba kita buktikan Pak Ustadz. Biasa Ada tuh kayak ibu-ibu gitu. bilang ndak ada isinya itu. Coba kita buktikan Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, saya ingat almarhum bapak saya. Kenapa Pak Ustadz? Pola begini dia suka bapak saya, kotak-kotak. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ya, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rul, bisa menjadi Ril. buah hati yang Ya, soleh juga makasih. nih, Mas Hairil. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke Ya. tempat. Ada dalam buku, namanya judul bukunya Durratun Nasihin. Ada di situ 10 kewajiban anak kepada orang tua. Ada di situ, lakukanlah itu 10. Satu, dalam 10 itu menjawab ketika dipanggil. Ya kan? Nah, kalau nak panggil ibu, Dasat. Bukan Dasat kalau mamaku panggil Kak. Oh lah Dasat. Apa orang dase? Apa Pak Ustadz? Dase, orang La Dase. Kalau orang Bugis itu, kalau misalnya namanya Lukman, nama Bugisnya La Kemang. Lakema, Ya, kalau namanya Ridwan, La Ride. Laride. Nah, La itu kalau mungkin di si. Oh si ini, oh ya. si itu, si ini, si Oh ini. lah Dase. Iya mak. Nah, itu wajib. Bahkan adik-adik sekalian, kamu sholat sunnah, dipanggil ibumu, wajib kau jawab. Salat sunnah. Salat sunnah. Bahkan salat wajib. Kalau kau dipanggil ibumu, wajib kau jawab. Tuh betapa besarnya perintah Allah terhadap ketaatan kepada orang tua. Bagaimana caranya Ustaz? Maksudnya orang sholat. Sholat kan tidak orang bicara. Tidak boleh orang ngomong. Batal. Betul. Oleh dasar. Allahu Akbar. Begitu cara jawabnya. Tapi kasih tahu dulu mama. Mak, besok-besok kalau kita panggil Kak. Nah bilang Kak Allahu Akbar. Sembayang itu mana? Kalau ndak nak tahu marah. Oleh dasar. Allahu Akbar. Maka tahu si mata kabir. Kenapa kok takbir dipanggil? Kalau dia ndak tahu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, karena suara perempuan aurat, maka tidak boleh katakan Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Bertepuk. Pate. Begitu. Bukan baik. Pate. Itu tepuk pramuka. Beda lagi. Jelas ya? Tapi kasih tahu dulu. Nanti kalau tidak dia tahu, kurang ajar. Dipanggil bertepuk. Tepuk tangan. Dikasih tahu. Tapi jangan juga kau tipu orang tuamu, Dek. Ibrahim, Allahu Akbar. Padahal main game. Dua dosamu.
Ya. Ya, Yang pertama apalagi itu mematuhi perintahnya. Selama perintahnya tidak bertentangan agama, wajib kau turuti. Nak, kau pergi jemput bapakmu dulu nak. Nak, kau pergi jemput ibumu. Wajib kau lakukan. Selama perintahnya tidak bertentangan agama. Kecuali perintahnya bertentangan agama, tidak wajib diikuti. Misal, nak, jangan kau pakai jilbab. Kenapa ndak seksi kau kulihat kalau pakai kau jilbab? Seperti kau kulihat mama-mama. Boleh kau tidak taati. Tapi harus dengan kalimat yang baik. Mak, memang saya cantik kalau saya tidak pakai jilbab. Tapi berdosa kak mak. Saya pakai jilbab karena saya cari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan ridha Allah saya bisa menjadi anak yang soleha mak. Nah, kasih tahu begitu caranya. Karena waktu terbatas, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh setiap pekerjaan harus dilakukan. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasaat, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini temanya adalah mengenai buah hati idaman Allah. Tadi pertanyaannya kan bagaimana cara menjadi buah hati yang idaman Allah. Tadi yang pertama Ustadz bilang kalau dipanggil menjawab. Yang kedua ya patuhi perintahnya. Ya. Nah yang berikutnya Pak Ustadz. Nah, yang ketiga, kalau berjalan bersamanya, hendaklah berada di belakangnya. Ya, jangan sampai kita di depan. Atau terlalu di belakang. Kalau dia ke pasar, kita terlalu di belakang. Kenapa? Nggak mau bayarkan. Waduh. Ya, berjalan di belakangnya. Ya, tujuannya apa sih? Kalau ada sesuatu yang terjadi, kita bisa langsung menopangnya. Ya kan? Nah, itu kalau orang tua kita masih sehat walafiat. Tapi kalau tingkat penglihatannya, keawasan matanya sudah mulai blur, mulai kabur-kabur, jalannya juga sudah repot, jangan di belakangnya, tapi berada di sampingnya. Ya kan? Dituntun. Begitu, jangan betul-betul mentang-mentang ini ada begini perintah agama bahwa berada di belakangnya. Orang tua setengah mati sudah jalan. Di belakang aja terus siap. Ya. Itu yang ketiga Pak Ustadz. Nah, apa lagi? 4. Bertutur kata yang lembut. Itu perintah agama Ibu, Quran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah usur dalam pemeliharaanmu, tidak bisa lagi kita biarkan hidup sendiri. Kenapa? Uzur. Kadangkala kasihan dia, matanya sudah kabur, jalannya sudah repot, ngangkat tangannya aja sudah gemetar. Maka jangan biarkan dia di rumah sendiri. Maka kata Al-Quran, kalau dia sudah tua dan dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata ah. Ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Itu perintah agama. Tutur kata yang lembut. Bicara yang baik. Jangan sampai adik-adik ini adik-adikku yang remaja masjid. Jangan sampai kalau kau ngomong sama ibu bapakmu lebih besar suaramu daripada ibu bapakmu. Yang kelima, penuhi kebutuhannya. Nah ini bagaimana ini? Nah, dia juga masih dapat pulsa dari bapaknya. Bagaimana? Dengar adik-adik. Dengar semua. Kalau kau belum bisa kasih uang mamamu, kasih prestasi. Setengah mati orang tua bayarkan kak. Saya harus prestasi saya kasih. Itu caranya dedek. Kalau kau belum bisa kasih bapakmu baju, belum bisa kau belikan AC kamarnya mamamu, jangan kau kasih dengar berita jelek di telinganya. Yang selalu dia dengar, asan ki anak tak. Ada anak tak di sana orang meninggal, dia yang ngaji.
dia pasti bangga. Itu yang disebut tidak dikasih secara materi, tapi dikasih kebahagiaan. Nah, begitu tata cara menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang berikutnya, jangan dibantah. Tidak setuju, jangan bantah. Ya, nah ini lagi, adab ini deh, adab. Dulu kami, waktu kecil, jangankan bicara kasar. Menatap wajah orang tua saja itu sudah dianggap kurang ajar. Ini zaman saya kecil. Tidak boleh tuh pelototi matanya. Kalau kita dinasihati tunduk. Dipukul, tidak ada keberatan. Dikasih mistar. Pak. Menangis saja kita tapi tidak melawan. Kalau sekarang viral Pak Ustadz. Kalau sekarang viral langsung. Ya kan? Ya sudah itu adik-adik sekalian. Jangan kau membantah meskipun tidak sesuai yang kamu mau. Kalau perlu diam saja. Mudah-mudahan diammu Allah tersenyum kepadamu. Masya Allah, amin. Mana tadi yang bertanya? Yang ini Pak Ustadz. Oke, makasih Hairil. Hairil. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita silakan semua. kau nikmati itu sarung gajah duduk pakai untuk taraweh. Masya Allah. Masya Allah, Selanjutnya ada lagi mau bertanya? Boleh Ibu? Itu. Silakan maju Bu. Tetap ada sarung dari gajah juga duduk dapat hadiahnya. sarung gajah duduk. Betul sekali. Iya, silakan naik Silakan Ibu, Sebutkan perkenalkan nama. diri. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraida dari Majelis Taklim Nurul Jihad Kecamatan Labakan di bawah binaan BKMT Kabupaten Pangkep. Baik Ustaz, Ya. saya ingin bertanya, Ustaz saat Ya. ini era digitalisasi. Era Digitalisasi. digitalisasi. Di mana dampaknya sangat-sangat terhadap anak-anak remaja kita. Dan dilema bagi orang tua Ustaz. Anak-anak dibelikan HP takut disalahgunakan. Tidak dibelikan nanti ketinggalan. Masya Allah. Sekarang pertanyaan saya Ustaz. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak ini agar bisa menjadi idaman hati bagi Masya semua orang tua. Allah. Terima kasih Ustaz. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih hadiah Ibu sarung gajah duduk. Ya, saya nanti dikira ada isinya. Saya Ada, kasih Pak lihat juga ada Ustadz. isinya. Tuh. Oh, Masya Allah. Oh, bagus. Semua jarum. Masya Allah. Juga masuk jarum kotak-kotak. Aduh, ya. Oke. Mantap, terima kasih. Selamat Mas Bayu. dilepas. Terima kasih, Ibu. Tangannya Ya, silakan. nempel terus dong. Loh kok. Ya Ibu, Mas Bayu, Siap. begitu cintanya saya sama bapak saya, ada sarungnya beliau sampai sekarang masih ada di Usah rumah simpan. saya, selalu saya pakai. Masya Allah. Bapak saya meninggal 2010, jadi sudah 15 tahun. Ya, tapi alhamdulillah sempat saya dilihat jadi ustadz. Oh sempat. Saya Masya sempat Allah. hajikan ya. Alhamdulillah. Saya sempat sama-sama haji bapak saya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi Ya. buah hati seperti Ustadz Ya. Dasat kepada orang tuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk semua Ya. inspirasinya Ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan dijawab dulu pertanyaannya. Oh, oke. Ada yang mau lewat. Kalau begitu jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Dasat tadi mengenai bagaimana di era digital ini mendidik anak supaya menjadi idaman hati. Menjadi buah hati. Karena dikasih handphone takut disalahgunakan. Ibu tadi itu pasti cerdas. Istilahnya canggih-canggih. Digitalisasi. Digitalisasi. Nah itu dia. Begini caranya Bu. Kan sekarang orang sekolah pakai handphone. Ya toh? Berarti mutlak harus punya handphone anak kita. Maka ibu harus teliti, waspada, dan cerdas mengawasi handphonenya anak. Pulang sekolah periksa dulu. Pinjam dulu HP-mu nak.
Mau kuliah apa isinya? Lihat dulu. Nah, Dikunci di password ya. kalau dia ibu tidak mampu dan dikalah sama anaknya ndak mau kasih password, berarti ibu gagal. Masa ibu takut sama anaknya? Saya belikan kau handphone nak dengan syarat tidak boleh pakai password HP-mu. Kalau ibu mau periksa harus mau. Kalau tidak lebih baik kau tidak sekolah. Lebih baik kau tidak usah pakai handphone. Dari kecil bikin memang perjanjian. Itu di Australia bu, anak di bawah 16 tahun tidak boleh bermedsos. 16 tahun. Nah kita anak tak, masih SD, ada mi TikTok nah. Baru sama mama nah. Baik. Ya. Siap. Dasar sekali. Sudah terjawab ya Ibu ya? Sudah bu? You understand? Thank you very much. Mantap, terima kasih. Karena masih ada waktu, kita berikan kesempatan lagi buat yang mau bertanya sebelah kiri. Ada? Silakan Ibu, maju ke Silakan depan. Ibu. Masih ada hadiah? Masih ada Pak Ustadz. Masih ada. Masih Allah. dari sarung tenun Gajah Duduk. Oke. Bertanya dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, Assalamualaikum. Belum. Warna bajunya. Belum Pak Ustadz. Warna bajunya mirip-mirip Oh sama. Ibu. Ya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Yaya Fauzia dari Ibu Yaya Yaya. Fauzia Yaya Fauzia. Fauzia. Oke. Dari pengurus BKMT Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kiat saya mendidik anak di dalam keluarga, sedangkan ibu dan bapaknya sibuk dengan urusan-urusan yang segudang Ustadz. Maksudnya Pertama. begini Bu. Maksudnya ibu bekerja, bekerja, bapaknya juga bekerja. kiat-kiat Bagaimana gimana? Mikasianku didik ini anakku? Iya, Oke, Ustadz. ya. Betul. Siap. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu Yaya Terima kasih pertanyaannya. Ibu Yaya Fauzia. Nah, Gajah Duduk. Mantap. Mika. Buka. Buka juga boleh, Buka. boleh. Oke, biar Nah, bukti kira nih Anda ibunya. di sini. Tuh, ada. Ini warna coklat. Coklat betul. Itu Alhamdulillah. coklat. Betul Pak Ustadz. Ya. Masya Allah. Ini warnanya ini namanya warna lango-lango. Makasih Biru. Ustadz, sehat selalu Iya, Ustadz. lango-lango. Bahasa Makasih, Bugis. makasih Ustadz. Makasih Bu Yaya, selamat Ya. kembali ke tempat. Bu, dalam berumah tangga itu ada pembagian kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban suami cari nafkah. Cari nafkahnya karena dia cari nafkah otomatis lebih banyak di luar. Karena dia banyak di luar berarti jarang ketemu anak. Seperti saya. Malam pinaku ketemu anakku. Ya kan? Itu pun kadang-kala sekali 1 minggu. Kenapa? Saya pergi tur dakwah. Yang paling berat itu Mas Bayu. Kalau saya tiba lalu sarapan, anakku juga mau pergi sekolah. Yang paling berat itu saya dengar di telinga. Pak, kapan lagi kita pergi keluar daerah? Jadi dia selalu menunggu bapaknya ini selalu keluar daerah. Kalau istriku saya tidak masalah. Kalau dia bilang kenapa selalu keluar daerah, saya cuma jawab tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku demi kau dan si buah hati terpaksa. Nah itu suamimu kalau dia keluar terpaksa harus begitu. Dia aku bilang mana kok. Ya. Nah sekarang suami karena sering di luar cari nafkah. Maka tanggung jawab menemani anak ada sama ibu. Boleh enggak cari nafkah istri? Boleh. Tapi carilah nafkah yang bisa di rumah. Gimana caranya? Ekonomi kreatif. Jual barongko. Iya toh. Satu kampung kita datangi. Saudara-saudara atau kalian naik motor. Suruh anak tak keliling naik motor atau suami tak.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, wargalak bakang. Kalau Bapak Ibu membutuhkan kue-kue tradisional, barongko, bayao, dan sejenisnya, silakan hubungi nomor berikut ini. Kami akan memberikan yang terbaik dan diantar sampai ke tempat acara. Maka Ibu di rumah cari nafkahnya, bikin kue. Lebih baik Ibu jaga anak. Pergi les, Ibu ada waktu ini satu nih anakmu. Nah bilang orang, anak semata wayang, urus mitu anakmu semata wayang. Dia pergi belajar, temani. Dia pergi les, temani. Itu tugasmu Ibu. Supaya apa? Barongkomu enak. Oh. Itu yang tadi perlu kualitas. Masya Allah. Berarti izin Pak Ustadz, kalau misalnya memang harus menjalani pekerjaan atas nama mungkin aktualisasi diri, emansipasi, sudah menjalani pekerjaan, tugas utamanya bukan pekerjaan, tapi mendidik anak ya Pak Ustadz? Ya mendidik anak. Kalau dia mau bantu cari nafkah silakan, tapi harus ada di rumah. Baik. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, teristimewa yang ada di masjid ini, anak adalah pemberian Allah yang berupa amanah. Karena dia amanah, harus diurus sesuai dengan yang memberi amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Mendidiknya sudah ada konsepnya menurut Al-Quran, menurut hadis dan ulama. Maka kalau mau punya amanah, mau punya anak yang soleh dan soleha, mutlak harus mengikuti tata cara agama. Bukan tata cara hasil penelitian semata. Agama menjadi pedoman untuk mendidik anak kita. Supaya apa? Anak kita menjadi kebanggaan dunia, dinikmati di kubur, dan kita bersama-sama di akhirat kelak masuk Raudatul Jannah. Ya, taman-taman sorga. Lalu sampai ke akhirat, ketemu dengan Rasulullah, minum bersama Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Dahsyat sekali, luar biasa. Alhamdulillah sahabat Dasat, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Bayu. Atas petua-petuahnya. Semoga ini akan menjadikan kita untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita semua, putra-putri tercinta, menjadi buah hati yang idaman di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kami pamit dari Masjid Haja Siti Mangkota Makassar. Saya Bayu Oktara, Ustaz Dasat Latif beserta seluruh kerabat kerja dari Metro TV. Insya Allah besok kita berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.